Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Amalia N. Ibrahim dengan NIM 060403200083 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kalimat dalam karya tulis ilmiah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu struktur kalimat dalam karya tulis ilmiah. Bagaimana sih struktur kalimat itu? Jadi, struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut strukturnya, kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula berupa kalimat majemuk. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pegawai berdiskusi. Pegawai di sini sebagai subjek dan berdiskusi sebagai predikat. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk ini terbagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Lalu, apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk setara itu? Kalimat majemuk setara ini merupakan kata penghubung yang biasanya menggunakan kata dan, serta, tanda koma, tetapi, lalu, kemudian, atau. Contohnya, saya membayar ongkos pada supir angkot, kemudian ia memberi uang kembalian dengan jumlah yang pas. Nah, kata penghubung yang digunakan dalam kalimat ini adalah kata kemudian. Selanjutnya, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kata penghubung yang digunakan dalam kalimat ini adalah ketika, sejak, karena, oleh sebab itu, sehingga, maka, jika, asalkan, apabila, meskipun. Contohnya, ilmuwan masih saja mencari asal-usul bulan, meskipun hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas. Nah, kata penghubung yang digunakan dalam kalimat ini adalah kata meskipun. Selanjutnya yaitu jenis kalimat yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jenis kalimat yang digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah adalah kalimat efektif. Nah, apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Lalu, bagaimana suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif? Nah, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif jika memiliki beberapa syarat. Yang pertama, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Dan yang keempat, sistematis dan jelas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat yang efektif memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, yang pertama, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Contoh yang kedua, semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang efektif. Kata depan bagi pada kalimat ini tidak berfungsi atau apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan pada kalimat tersebut.
Nah, kalimat ini akan menjadi lebih baik atau sepadan kalau kata depan bagi dihilangkan sehingga menjadi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour, sehingga ia menjadi kalimat yang efektif. Yang kedua, yaitu tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Agar menjadi efektif dan tidak memiliki subjek yang ganda, maka kalimat tersebut diubah menjadi, dalam membangun jembatan itu, kami dibantu oleh warga desa. Yang ketiga yaitu beberapa kata penghubung intrakalimat. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga di sini merupakan kata penghubung intrakalimat sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Nah, perbaikan terhadap kalimat ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk atau dengan mengganti kata penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti contohnya yang pertama, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Atau contoh yang kedua, kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Demikian pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.